Saya Murni, NIM 1906210 akan membahas tentang memori dan belajar. Memori atau ingatan merupakan hubungan antara pengalaman dengan masa lalu, dengan kemampuan mengingat pada manusia. Maka ini menunjukkan bahwa manusia mampu menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya, sama halnya dengan memunculkan kembali sesuatu yang pernah terjadi dan tersimpan dalam ingatan. Memori dan pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu memori deklaratif yang mengacu pada pembelajaran tentang informasi, objek, dan acara, dan memori prosedural atau implisit yang mengacu pada otomatis, kebiasaan tanggapan seperti menyelesaikan suatu tugas, setelah sebelumnya tugas tersebut telah dipelajari dan menjadi suatu keotomatisan. Domain memori yang lebih terbatas biasanya dapat memberikan praktisi gambaran umum tentang keutuhan memori, seperti sejauh mana subjek dapat memperoleh dan mempertahankan materi baru, seberapa cepat materi dilupakan, sejauh mana informasi yang bersaing mengganggu pembelajaran, tingkat kekhususan atau keumuman, defisit dan stabilitas atau fluktuasi defisit dari waktu ke waktu. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Nama saya Ukti Tahara dengan NIM 1906287. Materi selanjutnya adalah tes pembelajaran auditory ray. Tes ini menggunakan format sederhana di mana kalian diminta untuk mengingat daftar 12 kata dari daftar A yang tidak berhubungan diulang selama 5 kali percobaan yang berbeda. Kemudian klien disajikan dengan daftar lain dari 15 kata yang tidak berhubungan yang berpotensi mengganggu pembelajaran sebelumnya. Diikuti dengan permintaan untuk mengingat sebanyak mungkin dari daftar aslinya. Kemudian keandalan dan validitas dari tes ini adalah keandalan tertinggi tes pembelajaran auditory ray adalah 0,70 untuk jumlah total kata yang diingat untuk 5 kali percobaan daftar A. Sebaliknya, keandalan terendah adalah 0,38 untuk 5 kali percobaan atau mengingat dari daftar B. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Safira, NIM 1906275 akan melanjutkan materi dari Ulfi Tahara, yaitu administrasi. Daftar kata dan format penilaian dapat ditemukan serangkaian instruksi berasal dari pedoman dan juga instruksi verbatim yang disediakan. Dilakukan berbagai tes untuk menjaga skor dan juga prosedur interpretasi dikelola menjelaskan yang paling berguna dan skor yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah memori segera, kemudian ada pembelajaran terbaik, kemudian ada pembelajaran total, interferensi proaktif, interferensi retroaktif, dan juga penarikan tertunda serta pengakuan. Materi selanjutnya ada penafsiran. Studi normatif telah menemukan kinerja RAVLT secara bertahap menurun seiring bertambahnya usia, dengan penurunan yang lebih nyata setelah usia 70. Pendidikan dan kecerdasan ditemukan memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap kinerja RAVLT. Sebaliknya, perempuan telah ditemukan untuk melakukan sedikit lebih baik daripada laki-laki untuk beberapa kategori penelitian. Namun, kinerja wanita yang lebih besar ini jarang melebihi besar dari rata-rata dari satu kata per kategori. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Ramadayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari Murni, yaitu tentang rentan digit huruf angka, digit pengkodean simbol, dan informasi. Sumber penting fungsi memori dapat ditemukan di berbagai bagian WISC 3, urutan rentan angka dan huruf angka atau khusus WISC 3 melibatkan penilaian kedua perhatian dan memori jangka pendek. Digit simbol coding sama membutuhkan perhatian utuh dan memori jangka pendek, tetapi juga mengharuskan orang tersebut untuk secara efektif mempelajari materi nonverbal sederhana.
Kepentingan relatif dari kecepatan atau perhatian versus memori dapat dibagi dengan menggunakan memori incidental opsional. Apa yang dimaksud dengan incidental opsional? Incidental opsional adalah memori untuk memori yang tidak disengaja, memori untuk informasi yang tidak diminta untuk diingat orang. Dalam teks untuk memori incidental, orang melihat atau mendengar beberapa informasi atau seringkali sekunder untuk tugas lain yang dilakukan orang tersebut dan kemudian diminta untuk mengingat atau mengenali informasi tersebut meskipun tidak ada upaya sebelumnya yang dilakukan untuk menghafal informasi tersebut. Selanjutnya itu ada Bender-Gestel atau administrasi memori. Ide yang sangat umum dari memori visual dapat diperoleh dengan meminta klien untuk menggambar sebagai banyak desain Bender-Gestel. Mungkin langsung setelah penyelesaian Bender terakhir, desain Gestel dengan produk standar penilaian memori visual yang lebih rinci juga dapat diperoleh melalui prosedur tambahan yang lebih luas atau bagian memori visual dari skala memori Wechsler 3, gambar kompleks ray, Osterix, retensi motor visual Beton. Tes Bender-Gestel itu adalah tes psikologi yang digunakan oleh praktik kesehatan mental yang menilai fungsi visual motorik, gangguan perkembangan, dan gangguan neurologi pada anak-anak usia 3 tahun ke atas dan orang dewasa. Baik, sekian pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih.